kenalin teman-teman, nama aku Robi. Pasti kalian udah gak asing kan dengan wajah aku, karena wajah aku udah sering berseliweran di YouTube Joy. Kenalin, ini teman aku, siapa namanya? Halo, aku Boro. Aku mahasiswa 23 tahun, asal dari Bengkulu. Sekarang ada di Joy Podcast. Ya, halo, aku Putri Metano. Itu aja. Nama doang kan? Oke. Menurut aku, FOMO itu ya sesuai dengan kepanjangannya fear of missing out ya. Dia kayak ketakutan, takut ketinggalan gitu. Jadi kayak apapun yang dia lihat di medsos, kayak dia pingin gitu. Itu sih yang dari singkat yang aku tahu sih. Terus pernah ngerasain apa enggak? Kalau dilihat ke belakang kayaknya sering sih kayak gitu. Kayak misalnya ngelihat di medsos kayak temen vacation kemana kayak pingin, atau kayak pingin mungkin kayak ada apa ya yang viral baru gitu. Misal kayak aku bilang tadi, ada orang yang pakai sepatu ini, ih kayak keren juga ya, pingin juga pakai ini. Terus baru-baru ini juga kayak aku ngerasa kayak di ini apa namanya, kayak orang ada investasi di mana, kripto. Kayak orang lagi banyak banget ngomongin itu. Terus kayak pingin gitu, kayaknya nggak gaul deh kalau nggak ngikut kayak gini. Terus kayak pingin tahu gitu. Ya itu sih yang aku tahu dari FOMO singkatnya gitu. Kalau misalnya yang aku alami, karena aku sering main sosial media kan, kayak 24/7 tuh waktuku di sosial media gitu. Aku pakai handphone, scrolling Instagram, TikTok, jadinya apapun yang lagi tren, jadi ingin ikutan gitu. Kayak misalnya ada tempat-tempat baru, ada orang-orang banyak mengunjungi tempat-tempat baru, jadi tuh rasa pengen ikut coba, pengen foto-foto, pengen update juga di sosial media. Kalau aku sih berpikir bahwa FOMO itu bener sih kayak mereka berdua. Jadi kayak kesedihan yang muncul karena kayak kita nggak ada di situasi di mana orang lain ada di situ, seperti itu. Kayak contohnya aku sempet sih pernah ngerasain, entah ini bisa disebut FOMO atau bukan ya, tapi ketika kita lagi buka media sosial, lebih spesifiknya Instagram gitu, ada temen yang baru ngerayain sidang dari pendadaran atau sidang masa ujian akhir kuliahnya dia. Kayak di posisi aku belum ada di posisi itu gitu loh. Aku melihat teman-temanku yang satu angkatanku udah pada sidang, udah ada di posisi itu, tapi sedangkan aku masih sibuk cari judul skripsi dan lain sebagainya. Itu kayak aku ngerasa aku ketinggalan banget ya. Aku pingin banget kayak mereka gitu sih. Jadi lebih ke compare gitu ya. Ya bro. Lebih sering ke compare nggak sih kalau FOMO itu? Kayak gini FOMO nggak sih? Kayak misalnya nih dia kayak kenapa dia jadi FOMO? Karena misalnya kayak di tongkrongan, kayak orang ngomongin apa gitu, kayak dia takut gitu, kayak nggak ngerti apa yang diomongin. Jadi kayak dia pengen nyoba gitu. Jadi kayak misalnya ngerasa kayak misal nih kayak kamu udah pergi ke satu tempat atau nyobain apa gitu, cobain tempat makan apa, terus kayak misalnya di tongkrongan lagi ngomongin yang kemarin pernah dicobain temen yang lain, terus kayak kita, masa kamu belum pernah sih, serius sekudet itu belum pernah gitu, padahal itu lagi viral banget loh, masa sih nggak kayak gitu. Ya itu aku tangkap tuh FOMO tuh kayak gitu. Jadi dia supaya diterima oleh apa namanya sekelompok orang, supaya dia nyambung ngomongnya, itu dia ya akhirnya ke situ, padahal dia sebenarnya ya nggak ngelakuin itu juga nggak apa-apa gitu, cuma biar bisa diterima sama lingkungan pertemanan. Itu bisa jadi impulsif nggak sih? Jadi dia kayak, maksudnya dia kayak melakukannya itu dengan buru-buru gitu, dengan cepat, tanpa kayak berpikir panjang gitu. Jadi kayak ya udah ngelakuinin aja nggak apa-apa. Contoh kayak aku tadi pingin bisnis kayak apa namanya, kripto, nyoba kripto. Padahal aku tuh kayak belum tahu itu apa. Yang penting kayak ya udahlah lakuin aja dulu, nanti di situ ntar belajar apa namanya, nanya-nanya, yang penting udah punya dulu biar kelihatan keren. Terus nanti kalau dia ngomong juga kayak gitu. Soalnya aku juga pernah kayak gitu, kayak teman-temanku di satu circle ngomongin tentang itu, terus kayak kalian ngomongin apa sih? Kayak kita nggak tahu, terus kayak kok aku nggak tahu ya. Jadinya pingin tahu, padahal sebelumnya itu nggak ada apa namanya, nggak ada keinginan untuk itu. Jadi lebih impulsif gitu sih kalau menurutku dampak negatifnya. Kalau kalian gimana? Ketika kita misal
nggak bisa ada di situasi dimana teman-teman kita ada di situ seperti itu kan Kak. Jadi kayak kadang itu tuh kita kadang memaksakan diri itu loh, padahal kita nggak punya apa yang dimiliki orang lain. Lebih ke compare ya. Lebih kayak terlalu memaksakan diri itu kan negatif ya. Kayak misalkan tadi kita kayak dibilang sama Bang Robi tadi, pasar kripto gitu kan, mau investasi di situ ya, tapi kita nggak ada uangnya, tapi kita maksain gitu, seperti itu. Atau kalau misal kayak kamu pernah nggak kayak temenmu ke Malang gitu, kayak jalan-jalan, kayaknya keren banget deh yang bareng, yang foto di tempat yang naik kuda itu, apa sih namanya, Bromo ya, terus kayak langsung kayak keren juga ya, aku juga pingin deh kayak gitu. Terus kamu gimana caranya, nggak tahu, nggak peduli, yang penting ada aja, kesana aja gitu, nggak peduli uangnya dari mana gitu, kayak belum ada uang dipaksain. Itu dampak negatif dari FOMO juga kayaknya sih, karena kita selalu pengen mencoba apa yang orang-orang lain lakukan, apalagi kalau itu trending, itu lagi banyak orang lakuin. Jadi kayak mau bagaimanapun caranya kita pengen cobain gitu. Tapi kalau misalnya kayak dari aku kayak, karena aku sering buka sosial media, sering emang kecanduan sih, kayaknya kecanduan sosial media, ngeliat itu. Kamu kayak baru bangun tuh langsung buka sosial media, Instagram, lihat story orang gitu ya. Nah, ketika kalau misal nih kamu nggak ada kuota, terus HP kamu tuh cuma ada bisa dapat telepon seluler doang, nah itu apa yang kamu rasain? Nggak punya paketan, minta tethering atau nggak cari wifi, pokoknya itu harus selalu aktif. Aku sih kalau ketakutanku sendiri paling ketinggalan momen, karena kayak aku di Jogja ketemu banyak orang. Nah terus kayak aku selalu berusaha untuk selalu ada di setiap momennya orang-orang. Jadi saat aku nggak ada di momen tersebut dan mereka misalnya udah nggak ada lagi di Jogja, itu menjadi ketakutanku sih, kayak mereka pergi ke sini terus kayak aku nggak bisa. Jadinya itu membuat diriku pengen selalu hadir gitu. Nah, dampaknya itu jadinya kayak apa yang menjadi tugasku, misalnya kayak aku punya tugas kuliah atau apa, itu kok sepelekan gitu loh, demi aku harus berada hadir di momen tersebut bersama mereka gitu. Supaya nggak ketinggalan momen bersama mereka, karena life only once. YOLO, bener ya? Kamu punya prinsip itu berarti. Jadi ya udah sama teman-teman dulu gitu. Takutnya mungkin dia takutnya mungkin ada grup yang nggak ada dia, jadi dia takut. Ya overthinking kan? Iya, mungkin itu ya. Kalau ketakutanku sih kayak aku tuh kayak ngerasa ketertinggalan banget sama teman-teman seusiaku gitu. Kayak teman-teman dekatku udah pada kerjanya bagus-bagus, sedangkan aku masih di sini baru lulus dan masih bingung mau kerja apa. Kayak itu sih salah satu ketakutanku. Nah dampaknya apa? Dampaknya kayak aku ya jadi cuman muter-muter di situ aja, kayak mikirin itu malah stuck di situ gitu. Malah nggak jadi doing apa-apa gitu ya. Malah nggak ada motivasi di. Ya udahlah, aku udah ketinggalan gitu, sekalian ketinggalan gitu. Pasrah ya. Kayak terlalu berluput-luput sama kesedihan gitu. Aku juga sama sih, ketakutanku adalah kayak apa ya namanya, lebih ke finansial sih. Jadi kayak misal di umurku yang sekarang aku kayak ngebandingin diri sama teman-teman. Kayak aku pernah kemarin cerita sama temanku, harusnya di umur sekarang kayak aku ini harusnya udah bisa nabung segini sih, harusnya udah bisa istilahnya beli ini gitu. Terus di umur segini nanti harusnya udah bisa nikah kayak gitu. Itu kayak ketakutanku sih. Karena kayak apa ya, itu yang standar udah dibuat sama orang-orang di sekitarku gitu. Padahal kan standar itu ya itu karena udah sering dilakuin aja, itu nggak dilakuin pun nggak apa-apa sebenarnya, nggak masalah gitu. Cuma kayak aku takut nanti dicap gagal gitu dengan apa ya, standar orang lain yang ngebuat kayak yang bilang harus segini, harus udah nikah, segini punya ini, itu yang kadang ngebuat aku takut gitu. Terus juga kadang-kadang ketakutan kalau misalnya bergaul tuh kayak apa ya, ketika sama teman-teman itu jujur aku kadang teman-teman baru ngerasa kayak takut, kira-kira aku bakal nyambung nggak ya ngobrol sama mereka. Bener nggak sih, kalian punya ketakutan tuh nggak sih? Gitu sih kalau ketakutanku. Kalau menurut aku sih kita bisa banget ya untuk keluar dari situasi FOMO tadi. Menurutku kita tinggal kayak fokus sama apa yang kita lakukan saat ini. Kayak
ya happy aja sama yang kita lakuin saat ini tanpa mikirin orang lain, kayak don't worrying about everyone else doing. Aku bawa ini dari just be the best version of yourself. Kalau aku dari FOMO ini bisa sih kita keluar asal kita punya kemauan. Nggak melulu selalu hidup dari kata orang, tapi tetap menjadi dirimu sendiri. Aku sih setuju banget sama yang dibilang Boro ya, jalanin hari ini aja gitu, living your life, kayak enjoy doing the best ya. Kalau misalnya compare diri kita sama orang lain terus-terusan juga kan bakal capek gitu, karena ya mungkin yang ditunjukin orang lain itu ke kita itu yang seneng-senengnya aja, nggak tahu dibalik itu apa susahnya. Jadi ya setiap orang itu pasti ada ups and down-nya, jadi ya itu sih, balik nikmatin aja hari ini, lakuin yang terbaik, nanti pasti hasil ngikutin gitu. Jadi ya tetap grateful lah, bersyukur kayak gitu, daripada compare. Itu sih kalau dari aku.